Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita masih sehat sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih berbicara tentang doa yang berkuasa. Bagian yang keempat. Doa yang berkuasa ialah doa yang dinaikkan dengan penuh iman. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang penuh dengan iman. Haleluya. Kalau kita berdoa dengan penuh iman Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya permohonan doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, segera dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Bahwa Tuhan itu senang dengan apa saudaraku? Dengan orang yang yakin kepadanya. Bahwa Tuhan tidak pernah ragu kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kepada saya juga. Tuhan Yesus Allah yang kita sembah tidak pernah meragukan kita Bapak Ibu Saudara. Maka hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu meragukan Tuhan. Kalau kita ragu kepada Tuhan, bagaimana doa kita bisa dijawab Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ragu kepada Tuhan, berarti kita tidak punya iman kepada Tuhan. Kalau kita ragu Tuhan Bapak Ibu Saudara, berarti kita tidak punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin bahwa doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ini yang dikatakan apa saudaraku? Waktu kita datang kepada Tuhan harus dengan iman Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak tokoh dalam Alkitab. Mereka punya iman yang luar biasa. Bahkan Yesus berkata bahwa iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di tengah-tengah orang Israel. Kita lihat wanita pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Waktu dia mendengar berita Yesus, lalu dia bertindak dengan imannya. Dia bertindak, dia berusaha. Ini wanita ini pendarahan 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Bayangin orang yang pendarahan 12 tahun, berarti dia sudah bau busuk Bapak Ibu Saudara. Itu sudah bau amis di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak lagi menghiraukan keadaannya. Dia yakin dan percaya kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, dikatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Ini yang disebut dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dia beriman kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita naikkan doa dan permohonan kita kepada Tuhan, harus dengan iman Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau dulu wanita pendarahan 12 tahun, dia langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi hari ini ada firman, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita juga melihat seperti contoh Bartimeus Bapak Ibu Saudara. Waktu dia mendengar berita tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara, apa yang dia lakukan? Mulai dia bertindak. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tidak menyerah dengan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Bartimeus itu dicatat di dalam Markus pasal 10, Bapak Ibu Saudara. Nanti bacanya mulai dari ayat 26 dan seterusnya. Dijelaskan di sana bahwa Bartimeus ini seorang pengemis. Bahkan dia lebih parah dari pengemis. Mengapa? Karena dia buta sejak lahirnya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tapi dia tidak menyerah. Dia berjuang akan hidupnya. Dan dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Buktinya Bapak Ibu Saudara, waktu orang mengatakan kepada dia, suruh diam. Diam, ngapain kau berteriak? Tapi malah lebih keras dia berteriak kepada Tuhan. Haleluya. Dia berkata apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu begitu dia ulangi lagi. Semakin dia ditegur Bapak Ibu Saudara, semakin kencang dia berteriak kepada Tuhan. Hari itu dia bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini juga dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan Bapak Ibu Saudara,
dalam pergumulan kita. Semakin kita ada dalam pergumulan, semakin kencang kita berdoa di hadapan Tuhan. Semakin kita beriman kepada Tuhan, semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan semakin kendor Bapak Ibu Saudara, bukan semakin mundur, tapi kita malah senang Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya orang yang diuji itu, orang yang diuji imannya, perhatikan baik Bapak Saudara, orang yang diuji imannya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan berkata, kalau kita melihat tadi Bartimeus, wah luar biasa, dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Semakin orang mengatakan diam, dan dia semakin kencang suaranya. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Yesus menyuruh orang, oh panggil orang itu, panggil orang buta itu. Haleluya. Waktu dipanggil, apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Dan dia percaya, Bartimeus ini percaya bahwa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia pasti sembuh. Maka pasti dia akan diubahkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Benar Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari itu dia diubahkan oleh Tuhan. Hari itu dia dijamah oleh Tuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Waktu dia dekat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang harus kulakukan bagimu? Dan dia berkata apa? Rabuni, supaya aku melihat. Apa yang terjadi? Apakah Bartimeus buta lagi? Tidak Bapak Ibu Saudara. Langsung dia melihat saat itu juga. Mujizat terjadi saat itu juga. Lawatan terjadi saat itu juga. Bartimeus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga hari ini yang sedang dalam pergumulan. Apalagi kita sudah melewati tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam pandemi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita berdoa, kita bergumul di hadapan Tuhan. Dan kalau sampai hari ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus syukuri Bapak Ibu Saudara. Dan kita terus berdoa, karena pergumulan kita belum selesai. Selagi masih ada nafas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, masalah tidak akan pernah selesai Bapak Ibu Saudara. Justru kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara untuk menaklukkan masalah kita, untuk menaklukkan pergumulan kita, untuk menaklukkan segala persoalan-persoalan yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Maka tidak salah firman Tuhan berkata, kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, harus minta dengan iman, dan jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita tercerai-berai, kita ragu-ragu Tuhan, kita tidak mempercayai Tuhan. Padahal Tuhan sangat mempercayai kita. Padahal Tuhan sangat-sangat percaya kepada kita, dan Dia tidak pernah meragukan kita. Maka sebaliknya juga, anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan dan tidak perlu meragukan Tuhan. Naikkan permohonanmu dengan iman tanpa putus-putusnya. Semakin engkau dalam pergumulan, semakin engkau harus bersekutu dengan Tuhan. Semakin iman kita harus bangkit Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena hanya orang yang tahan uji, hanya orang yang tahan uji yang menerima berkat double porsi. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 7. Orang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu akan menyembuhkan engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mau berdoa bagi saudara. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Taruhkan tangan kirimu dadamu. Kami mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan anak-anakmu dalam tanganmu ya Bapa. Biarlah Tuhan, hari ini mereka memiliki iman yang kuat dan pengharapan daripada Engkau ya Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Bebaskan mereka dari semua ketakutan. Bebaskan mereka Tuhan dari semua intimidasi. Bebaskan mereka dari segala tuduhan-tuduhan si jahat. Dan biarlah mereka hari ini mengalami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh iman itu Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Sehingga pada waktu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, ketika engkau berdoa dengan iman, maka engkau akan mengalami mujizat. Maka engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau akan menerima jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu terjadi dalam kehidupan engkau. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin.